Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan Sosiologi Politik pertemuan ke-6 dengan baik. Hari ini kita akan membahas tema tentang budaya politik pluralistik, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pengelolaan negara dengan model kekerasan oleh rezim yang dengan pola kekerasan, atau sebelumnya adalah struktur dan mode pengelolaan kekuasaan. Jadi pertemuan ke-6 ini adalah lanjutan. Ayo kita lihat ke tema secara langsung, bisa dilihat di bawah ini. Budaya politik pluralistik, sebuah tema pertemuan ke-6 yang mungkin sepintas saudara akan melihat. Budaya politik pluralistik. Budaya bisa berdiri sendiri, politik bisa berdiri sendiri, pluralistik bisa berdiri sendiri. Tetapi dalam pertemuan kita kali ini, Sosiologi Politik pertemuan ke-6 ini, keduanya kita jadikan satu dalam satu pemahaman, yaitu budaya politik. Bukan politik budaya, tetapi budaya politik dalam kehidupan yang plural. Plural ya jamak dari singular atau person. Jadi saudara, kalau melihat ini, maka ayo kita lihat pada halaman selanjutnya. Tapi pada halaman selanjutnya kita mengingatkan kembali kepada saudara tentang buku-buku yang menjadi referensi, menjadi bacaan saudara. Ayo, dari buku-buku ini, buku apa yang saudara sudah baca? Tidak harus saudara membeli ya. Buku apa yang sudah saudara baca untuk meningkatkan kemampuan saudara. Karena pertemuan kita, maksudnya konten ini kan hanya sekitar setengah jam, maka pasti banyak kekurangannya. Jadi kemungkinan konten ini hanya berisi sekitar ya 20-25% materi yang seharusnya diberikan. Yang lainnya ya bisa belajar sendiri. Saudara pasti menyukai mana yang lebih cocok dari buku-buku ini. Kemudian saudara akan bisa menampilkan dalam pemahaman saudara, memperdalamnya. Selanjutnya, ini adalah pertemuan kelima kemarin, kecenderungan elit menggunakan kekerasan terkait dengan pertemuan kelima yang di dalam sistem monolitik, di mana negara kuat, aparatus represif, negara sering terjebak dalam praktek kekerasan. Relatif otonom mereka sendiri, melindungi untuk kepentingan sendiri. Oposisi dan resistensi tidak pernah berhenti, meski mula-mula bersikap terselubung dengan hidden resistance. Jadi ada pasti, meskipun ada aparatus represif, rezim yang ya pengen bagaimana kekuasaannya, kemudian pasti ada kelompok-kelompok yang hidden resistance. Itu pasti. Dalam berbagai sejarah negara demokrasi itu terjadi. Althusser mengatakan negara membangun hegemoni atas rakyatnya dengan cara melengkapi diri melalui perangkat represif, yakni militer, di samping juga melengkapi diri dengan perangkat ideologi state apparatus. Jadi hal ini sering terjadi, yang kita sampaikan pada pertemuan kelima itu sering terjadi di berbagai negara. Tugas warga negara adalah mengkritisinya. Dan mengapa mengkritisi? Karena pada dasarnya negara itu adalah milik rakyat. Itu yang paling penting. Para aparatus, para birokrat itu kan sebagai orang-orang yang menjalankan tugas dari ya pemilik negara itu, dimanapun negaranya. Selanjutnya kita mengarah ke tema kita pada budaya politik pluralistik, tetapi sebelumnya kita menampilkan syarat menuju demokrasi. Nah, syarat menuju demokrasi itu menurut Mas'ud ada 5 syarat. Pertama, sistem politik yang memiliki legitimasi geografik, konstitusional, dan politik.
Itu syarat pertama. Jadi sistem politiknya sudah terlegitimate. Kedua, ada kesepakatan antara aturan main politik oleh semuanya. Jadi kelompok-kelompok yang ada sebagai perwakilan dari rakyat tadi melalui partai politik itu sudah membuat aturan, dan aturan itu sudah disepakati oleh semuanya. Tidak ada satupun kelompok yang tidak menyepakati. Meskipun proses mengarah ke sana itu ya dinamis, ada yang biasa, ada yang menggunakan powernya dan sebagainya. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah. Ini penting. Kita mencontohkan Amerika, pihak-pihak yang menang itu tidak akan pernah menghancurkan yang kalah. Jadi dalam negara demokrasi kalah menang itu adalah biasa. Dan yang lebih penting adalah mereka yang kalah bisa sebagai semacam balancing bagaimana mengelola negara ini. Karena kalau penguasa itu tidak benar, tidak sesuai dengan visi misi program pada waktu kampanye dahulu, maka kelompok-kelompok yang kalah itu akan bisa tampil untuk memimpin negeri ini. Jadi kalau di Amerika itu kan antara partai atau kubu Demokrat sama Republikan saling bergantian, kan tidak selamanya. Begitu juga kalau kita melihat di Indonesia, taruhlah ketika Orde Lama dengan Orde Baru penguasanya berbeda. Begitu juga reformasi. Jadi yang lebih penting bagi kita bersama adalah bagaimana yang nomor 3 itu pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah. Karena nanti kalau ini tidak dilakukan, ketika yang kalah menjadi pemenang, itu akan menghancurkan yang kalah lagi. Ini kan menjadi masalah. Kemudian yang keempat adalah kemiskinan dapat diminimalkan. Jadi merupakan komitmen oleh seluruh pihak dalam negara bagaimana kemiskinan itu hilang atau minimal ia berkurang. Kemudian yang kelima, syarat menuju demokrasi adalah perpecahan etnik, kultural, religius tidak mendalam, bisa dikompromikan. Maksudnya gimana? Ya kita paham suku, agama, dan antar golongan itu, etnik, kultural, religius yang religius yang tidak mendalam itu maksudnya itu adalah sebuah realitas yang ada di negeri kita atau di berbagai negara. Heterogen itu hal yang biasa, dan itu adalah ketika bisa dikompromikan, karena pada dasarnya orang-orang yang ada dalam negara itu kan berbeda, baik dalam hal etnik, kultural, religi, khususnya religi ya yang paling kelihatan ya, itu berbeda. Tapi ketika bisa dikompromikan, maka ya bisa menuju demokrasi, karena di dalam negara itu tidak hanya satu agama, tapi berbagai agama. Ingat itu, yang paling penting di situ, khususnya Indonesia tentunya. Tapi kalau kita melihat Amerika juga sama, beberapa negara di demokrasi begitu. Kecuali negara itu hanya satu agama, satu etnis, satu budaya, itu mungkin berbeda. Tetapi ketika berbicara demokrasi itu kan dari semua elemen membangun negara atau menghadirkan negara itu. Selanjutnya kita karena yang nomor 5 itu kita beri tanda merah, itu yang kita bahas pada kesempatan ini, yang terkait, yang berhubungan dengan tema kita tadi, budaya politik pluralistik. Persis nomor 5, perpecahan etnik, kultural, religius tidak mendalam, bisa dikompromikan ketika menuju syarat menuju negara demokrasi. Selanjutnya, yang bisa memperkuat budaya politik pluralistik itu ada 5. Jadi nomor 5 tadi kita pilah lagi menjadi 5, kata Profesor Zainuddin Maliki. Pertama adalah wawasan kebangsaan yang tidak mematikan pluralisme. Jadi bagaimana terkait dengan cara pandang seseorang yang menampilkan pluralisme itu adalah segala-galanya untuk menampilkan kebersamaan. Kedua, budaya multikultural yang kuat, hampir sama dengan yang pertama. Perbedaannya kalau pertama itu cara pandangnya,
kemudian yang kedua adalah budayanya, yang ketiga adalah penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang terbuka. Jadi tidak ada hidden, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya dibuka untuk publik. Jangan sampai ada istilah itu rahasia negara maka tidak boleh dibocorkan bla 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 bla. Yang perlu diketahui bahwa negara ini adalah milik rakyat, sehingga rakyat itu perlu tahu. Meskipun mungkin pada titik-titik tertentu perlu, tetapi relatif penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang terbuka itu dalam hal birokrasinya rakyat perlu tahu. Terkait dengan keuangan pun perlu, nanti kita bahas. Kemudian yang keempat adalah generasi yang mewarisi budaya positif untuk pluralisme politik. Jadi generasi selanjutnya welcome terhadap budaya tersebut, budaya pluralisme. Yang kelima adalah komunitas agama yang toleran dan kohesif. Jelas, kalau masyarakat beragama itu sudah toleran dan kohesif, maka ya bisa memperkuat budaya politik pluralistik yang kita bangun sebagaimana syarat menuju demokrasi tadi. Selanjutnya kita kupas satu persatu. Pertama terkait dengan wawasan kebangsaan yang tidak mematikan pluralisme. Ada banyak konflik yang terjadi di Indonesia. Ya tentunya juga di negara lain lah, di Amerika juga banyak konflik. Di Amerika kita masih ingat terngiang-ngiang terkait dengan bagaimana Sampit, suku Dayak, suku Madura, bagaimana di sana orang Madura, bagaimana Dayak. Saudara bisa melihat bagaimana referensi, meskipun mungkin saudara tidak memperdalam pada waktu itu, bagaimana konflik yang ada di Aceh, konflik di Ambon, ya berbasiskan agama. Kemudian konflik di Papua ini berhubungan dengan semacam kedaulatan atau semacam mereka merasa tidak memiliki terhadap Papua, padahal mereka pemilik sah Papua, mungkin gitu. Jakarta juga ada konflik di Banyuwangi, di Situbondo, dan banyak-banyak. Intinya kita berbicara konflik itu sangat banyak di negeri kita karena suku, agama, ras dan antar golongan di kita itu sangat heterogen. Itu sebuah potensi yang bagus, tetapi kalau tidak bisa mengelola yang baik, maka akan menghadirkan konflik-konflik yang seperti yang kita tampilkan di sini. Kemudian, disinilah kemudian perlu memunculkan wawasan kebangsaan supaya tidak mematikan pluralisme. Ya, konflik itu tadi berangkat dari wawasan kebangsaan yang picik, yang tidak bisa terbuka, menghadirkan intoleran terhadap segalanya. Ada dua perspektif pencarian identitas budaya. Jadi perspektif esensialis dan perspektif konstruksionis ini digunakan bagaimana menampilkan tentang wawasan kebangsaan itu tadi supaya tidak mematikan pluralisme. Kalau perspektif esensialis itu identitas budaya given, turun-temurun, menyebut God given atau pemberian Tuhan, atau implied by nature, ia dihadirkan oleh alam. Goldsmith menyatakan bahwa karakter bangsa Inggris termoderat dibentuk oleh lingkungan Inggris. Maksudnya gimana? Perspektif esensialis ini, yang pertama di sini, itu sebuah perspektif pencarian identitas budaya yang menyebutkan bahwa ya terkait dengan berbagai budaya itu, jadi itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah karena alam, maka kita tidak bisa mengubahnya. Goldsmith mencontohkan bahwa orang-orang Inggris itu sangat moderat karena alamnya. Ini merupakan tantangan bagi saudara, taruhlah saudara sebagai warga negara Indonesia ya. Apakah saudara tidak bisa mengubah ketika memang alam di kita itu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur itu kemudian menjadi masalah. Begitu juga pulau-pulau yang ada di negeri kita menjadi masalah. Dan selanjutnya, padahal real kita itu kan heterogen. Tapi bagaimana? Nah, perspektif esensialis itu selanjutnya bagaimana kita merespon terkait dengan perspektif esensialis ini. Apakah kita langsung ya menerima saja atau itu hanya sebuah pemahaman? Kemudian adalah kedua, perspektif konstruksionis. Perspektif konstruksionis ini adalah identitas budaya tidak bisa ditelusuri melalui cuaca geografis yang merupakan intelektual artefak atau cultural construct.
identitas bukan produk alam tetapi dari pendidikan dan pembelajaran ini. Jadi kalau perspektif konstruksionis ini adalah semuanya mendasarkan pada proses pendidikan. Jadi kalau ada sebuah pendidikan yang baik, meskipun kita beragam, kita diciptakan Tuhan begini yang berbeda, itu bisa dirubah. Jadi, identitas budaya kita bisa kita cari dengan menuju yang lebih baik, sehingga kita itu tadi tidak mematikan pluralisme. Selanjutnya ini adalah pembentukan dan pola kesetiaan dalam identitas horizontal vertikal. Ya, kita mengalami di beberapa suku agama Kristen kita, horizontal dan vertikal dalam pembentukan dan pola kesetiaan dalam identitas. Maksudnya, saudara, misalkan dalam satu grup ya, itu kemudian ada yang pola horizontal vertikal dalam kesetiaannya, kemudian muncul dua pola loyalitas, interest based civil society, identity based civil society. Maksudnya gimana? Interest, kepentingan mendasarkan pada masyarakat sipil, atau identity atau identitas mendasarkan pada masyarakat sipil. Ini menjadi perdebatan yang panjang, yang selanjutnya ketika menampilkan konsep kesatuan, ada muncul unity in diversity atau unity without diversity. Maksudnya persatuan di dalam perbedaan. Ya, kita memang bersatu dalam perbedaan, kita sadar dalam membangun negeri ya. Kita sadar, tetapi ada unity without diversity. Kita berbeda dan kita tanpa persatuan. Nah, inilah yang selanjutnya yang perlu kita pahamkan, bahwa unity in diversity di dalam interest based civil society, atau identity juga bisa identity based civil society. Intinya pembentukan pola kesetiaan dalam identitas itu penting sehingga kita atau saudara terbuka dalam tema pluralisme tadi. Selanjutnya ini adalah sebuah pemetaan terkait dengan hubungan antara negara, kelompok etnik, dan budaya lokal. Ini strong state atau negara kuat, itu pasti masyarakat lokal itu terkontrol, atau maksudnya coba saudara lihat di sebelah kanan adalah strong state, negara kuat, di sebelah kiri weak state atau negara lemah. Negara lemah itu konflik manifest yang bersumber dari konflik laten, ada marginalisasi mengarah ke konflik, kemudian prasangka sosial mengarah ke konflik laten. Intinya bahwa di dalam negara lemah itu digambarkan di sini, digambarkan bahwa semuanya berawal dari konflik yang tidak selesaikan. Konflik itu sendiri. Padahal kalau konflik itu sendiri kemudian ditampilkan dengan konflik laten, maka selanjutnya bisa terselesaikan. Kalau di negara kuat, masyarakat lokal, maksudnya di backup oleh masyarakat lokal, yang awalnya dari masyarakat pribumi, yang mereka semuanya tidak menjadikan konflik itu adalah sebagai hal yang menjadi ancaman. Intinya bahwa masyarakat pribumi, non-pribumi, lokal dan non-pribumi itu bisa menyatu dalam kebersamaan, unity in diversity tadi. Ini adalah budaya multikultural. Budaya multikultural adalah budaya pluralisme ditandai dengan kedewasaan. Masyarakat menghadapi perbedaan atau pluralisme budaya. Bangsa Indonesia mengharap perubahan dengan harapan the great transformation. Karpanji mengatakan the great transformation. Kemudian Polanyi menampilkan bahwa pendidikan dipilih sebagai salah satu jalur untuk transformasi dengan fokus terkait dengan pendidikan. Jadi budaya multikultural itu menurut Polanyi itu bisa ditampilkan, maksudnya bangsa Indonesia bisa fokus dengan pendidikan untuk menampilkan budaya multikultural supaya tidak terjadi sebagaimana yang ada di tabel ini menjadi weak state atau kita menjadi strong state.
Modal sosial menurut Fukuyama itu adalah nilai atau informal bisa mengantar ke kerjasama. Trust menjadi sirna ketika uh, trust bisa menjadi sirna. Kekayaan bahasa, etnisitas, ras, adat bukan menjadi modal dalam menurut Fukuyama. Realitas multikultural menjelma menjadi beban. Itu sosial liabilitas. Bangsa Indonesia menjadi terpecah-pecah menjadi divide society. Ini ketika itu tadi modal sosial tidak dihargai atau bukan menjadi sebagai hal yang bisa membackup terkait dengan budaya multikultural. Jadi apa yang kita miliki itu sebetulnya bisa menjadi, kalau cara pandangnya ya, bisa menjadi sebuah kekayaan yang hebat untuk menampilkan budaya multikultural, menjadi hal yang bisa menjadikan negara kita hebat. Tetapi kalau sebaliknya menjadi social liabilities, menjadi beban, itu menjadi masalah. Jadi heterogenitas yang ada di kita, baik dalam suku, agama, ras, dan antar golongan, itu menjadi masalah ketika itu menjadi beban dan kita bisa menjadi terpecah-pecah. Padahal menurut Fukuyama, sekali lagi, menurut Fukuyama itu adalah merupakan modal sosial untuk menghadirkan multikultural yang sangat bagus. Menurut Bank Dunia, pendidikan itu harus mewujudkan 3 hal. Jadi ini untuk menampilkan, menjawab yang disampaikan oleh Polanyi tadi ya, untuk apa itu fokus jalur pendidikan untuk menampilkan budaya multikultural. Sehingga Bank Dunia menampilkan 3 hal terkait dengan untuk mewujudkan itu. Pertama, pembangunan modal sehingga lahir manusia produktif. Jadi maksudnya ketika proses pendidikan berjalan dengan baik, itu bisa digunakan untuk modal manusia produktif. Kedua, manusia sehat dengan nutrisi yang baik. Ya, ini yang diciptakan tadi. Yang kemudian yang ketiga, pembangunan modal sosial sehingga pendidikan bisa membantu mewujudkan rasa keadilan serta kohesi sosial di tengah kehidupan manusia yang beraneka latar. Jadi intinya apa yang ditampilkan Bank Dunia ini, 3 hal ini adalah digunakan untuk menjawab atau melanjutkan yang disampaikan oleh Polanyi untuk pendidikan dipilih sebagai salah satu jalan transformasi untuk menuju budaya multikultural. Kemudian yang ketiga adalah, ini kan tadi menuju demokrasi ya. Moralitas positif untuk demokrasi. Moralitas adalah kondisi kesadaran, consciousness seseorang mendasari aksi dan reaksi seseorang dalam pergaulan hidup. Jadi agak sulit mungkin dalam realitas, tapi di situ adalah pada titik kesadaran. Moralitas yang baik menjadi dorongan seseorang untuk berbuat, beraksi dan mereaksi keadaan berdasarkan nilai kebaikan, sehingga moralitas itu ya semacam menjadi standar ukuran. Setiap orang pasti juga bisa memberikan penilaian bahwa itu baik atau buruk, atau perlu dilakukan ataupun tidak. Emil Durkheim meneliti perilaku bunuh diri. Ini terkait dengan moralitas positif untuk demokrasi ini. Ketika Durkheim meneliti tentang bunuh diri, kemudian kita bisa mengambil sesuatu. Dia mengatakan, Durkheim, melihat tindakan seseorang tidak selain harus melihat dari luar diri seseorang. Durkheim mengatakan, lihatlah dengan fakta sosial, yaitu yang berada di luar individu, yang membentuk dan mempengaruhi cara seseorang bertindak. Ia tercermin dan kesadaran kolektif masyarakat. Jadi, kata Durkheim, moralitas positif untuk membangun demokrasi itu perlu ada, dilihat tidak cukup pada ya seseorang itu sendiri, tetapi juga dilihat dari luar. Maksudnya adalah lingkungan yang ada itu juga sedikit banyak berpengaruh terhadap individu itu tadi.
bagaimana kondisi sosial yang ada. Jadi bukan satu-satunya dari individu. Sehingga apa yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Bank Dunia tadi betul terkait dengan dunia pendidikan ini tadi. Untuk sebagai menjawab terkait dengan apa yang disampaikan Durkheim. Selanjutnya kita transparansi birokrasi. Ini adalah yang keempat, transparansi birokrasi untuk menuju negara demokrasi tadi ya, supaya terhadir budaya politik yang pluralisme. Transparansi birokrasi. Birokrasi selama ini menjadi peran besar. Jadi birokrasi pemerintahan khususnya, ya memang birokrasi pemerintahan ya. Birokrasi pemerintahan mempunyai peran besar dalam atau peran andil besar dalam membangun sebuah negara atau membangun daerah. Sistem penyelenggaraannya, pemerintahan bisa mendorong perubahan sosial dan kemajuan ekonomi. Jadi maksudnya birokrasi itu adalah sangat mungkin bisa menjadikan negara itu sangat berbudaya politik yang multikultural atau tidak. Di masa lalu ketika pemerintahan otoritarian, pemerintah hanya memiliki gaya bahasa tunggal untuk didengar rakyat. Sekarang gaya bahasa plural. Dahulu itu ya tentunya pada pemerintahan yang lama, seakan-akan semuanya harus seragam, uniformisasi, diseragamkan semuanya meskipun tidak sama. Lupa bagaimana tentang seragam di sekolah? Oh, itu berbeda temanya. Seragam di sini adalah seragam pemahaman, padahal mungkin berbeda cara pandang atau cara, taruhlah bagaimana kita makan atau apa yang perlu kita makan, itu ada pada dahulu itu kan bagus sebetulnya. Bagaimana menampilkan padi itu kan bagus untuk tanaman, untuk untuk mengisi perut, untuk mengisi energi di setiap manusia. Tetapi ketika ada daerah yang sebetulnya dia tidak bisa untuk ditanami padi, tetapi dia baiknya ditanami sagu, atau dia baiknya ditanami ketela pohon, dia tidak mampu padi karena tidak ada air, maka ini menjadi masalah. Dan akhirnya dalam proses perjalanannya ketika semuanya beras, di satu sisi kita pernah ekspor beras ketika itu, taruh ketika Orde Baru, kita pernah ekspor beras. Tetapi di satu sisi yang lain, selanjutnya mungkin ada sebuah pertanyaan, apakah ada hubungannya dengan orang yang kena penyakit gula darah, atau dalam bahasa lebih teknis lagi, kemudian dinamakan, saudara kena kencing manis ya. Mungkin saudara perlu mencari jawaban, mengapa seseorang itu mempunyai gula darah yang sangat tinggi, atau kemudian menjadi kencing manis, yang selanjutnya ketika mempunyai luka, itu sulit untuk sembuh. Salah satu jawabannya karena karbo yang masuk di dalam tubuh kita itu terlalu tinggi, dan itu tidak bisa disamakan antara satu tempat dengan tempat lain. Itu contoh satu tentang makanan ya, belum yang lain terkait dengan seragamisasi atau uniformisasi, yang padahal di masa lalu atau dalam bahasa seharusnya bahasa negara itu ya sangat beragam, sehingga pada kesempatan ini sangat bagus, sangat baik ketika menampilkan ya sangat beragam itu juga. Kemudian untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, maka perguruan tinggi perlu menyatu dengan semua elemen masyarakat dalam state dan civil society. Di sini penting perguruan tinggi juga termasuk saudara sebagai mahasiswa untuk bisa ya menyatu, tidak hanya di perguruan tinggi itu, maksudnya saudara sebagai mahasiswa kuliah mendapatkan nilai IP bagus, selanjutnya bekerja, itu penting. Tetapi bagaimana dalam proses 5 tahun itu juga menjadi bagian dari proses transparansi birokrasi yang ada di negeri ini. Intinya bahwa
negara selanjutnya menampilkan banyak ragam yang plural terkait dengan berbagai hal, tidak hanya satu bahasa. Kalau tidak mengikuti saya, maka itu menjadi masalah. Selanjutnya, mekanisme konsensus dalam kehidupan beragama. Ini adalah hal kelima dalam yang menampilkan pluralisme tadi. Ini adalah akar konflik keagamaan. Ada negara, bangsa, dan umat beragama, peran negara dan kehidupan beragama. Akar konflik keagamaan, ya kita perlu mencari supaya menjadi tahu, kita saudara bisa tahu semuanya mengapa kemudian berbagai agama itu konflik. Taruhlah misalkan di Sampang pada beberapa tahun yang lalu, mengapa sih sesama taruhlah kelompok A, kelompok B kemudian berkonflik sampai sekarang mereka tidak bisa atau tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk pulang kampung. Bayangkan, punya tanah, rumah di Sampang, sampai sekarang tidak boleh untuk pulang. Itu kan menjadi masalah kan? Kalau itu terjadi di banyak tempat, itu menjadi masalah. Di satu tempat aja menjadi masalah, toh itu tanahnya mereka sendiri. Bahwa terkait dengan kepercayaan itu kan dilindungi oleh negara semuanya. Negara bangsa, sebelumnya kita perlu tahu mengapa itu terjadi dan selanjutnya harus diberikan solusi. Kemudian negara, bangsa, dan umat beragama, intinya bahwa negara, taruhlah Indonesia, bisa mengakomodir semuanya. Dan selanjutnya peran negara dalam kehidupan beragama sangat mensupport, tidak boleh menjadi bagian yang memprovokatif, tetapi negara mengakomodir semuanya dan tidak ada yang merasa di belakangnya tidak ada dalam kehidupan atau di kehidupan sebagai warga negara atau sebagai kelompok sebagai kelompok yang ada di dalam negara ini. Marx mengatakan, Karl Marx tentunya, ini juga sempat kita singgung dalam sosiologi agama. Agama memiliki potensi disalahgunakan dan menjadi alat pembenar ideologi. Religion is an opium for society, dari kelompok-kelompok dominan. Maksudnya dari dalam sosiologi politik itu, mungkin saudara masih ingat pada waktu pertemuan sosiologi agama candu masyarakat. Di sini Prof. Zainuddin Maliki menjelaskan bahwa the religion is an opium for society. Masyarakat, agama adalah candu masyarakat di sini karena dalam penjelasan ini bahwa agama dijadikan alat untuk pembenar sebuah ideologi, sehingga disitulah yang dikatakan sebagai candu. Intinya bahwa kita bisa bertanya kepada Karl Marx bahwa agama itu bisa menjadi instrumen untuk kekuatan negara untuk menjatuhkan yang lain, bahkan sebagai alat ideologi. Ini menjadi masalah besar sehingga kemudian dikritik oleh Marx seperti itu. Sehingga tidak usah begitulah, agama, wilayah agama itu adalah bagaimana kemudian mekanisme konsensus dalam kehidupan beragama selanjutnya menjadi panduan bagi kehidupan bersama. Kita mulai Indonesia merdeka sampai sekarang bisa berjalan semuanya kok, tidak harus kemudian menjadikan, ada beberapa kelompok yang memang menjadikan agama sebagai pembenar terkait dengan ideologi tertentu, tetapi hal itu tidak bisa bertahan lama. Seandainya dijadikan sebagai partai politik, maka dia tidak bisa bertahan. Tapi yang menjadi tidak enak adalah ketika sekarang itu muncul buzzer-buzzer itu loh. Tapi ketika sudah masuk ke tema-tema agama, itu sangat sensitif dan terjemahannya sangat beragam. Semoga kemudian tidak beragam, apalagi ketika kelompok A, kelompok B, kelompok C, ada buzzer-buzzer yang kemudian perang semuanya, seakan-akan ngeri negeri ini. Itulah terkait dengan budaya politik pluralistik. Jadi kita bisa memahami bagaimana kehidupan negara kita yang sungguh kaya dengan kehidupan, kalau dalam bahasa Fukuyama, modal sosial yang luar biasa untuk membangun negeri ini sehingga bisa menghadirkan budaya politik yang pluralistik. Itu semua menjadi kekuatan, kata Fukuyama, bukan menjadi semacam
legitimasi, alat legitimasi politik seperti yang dikatakan Marx, dan selanjutnya itu akan menjadi mencabik-cabik pluralisme yang ada di negeri ini. Sebelum kita tutup, silahkan saudara-saudara masing-masing menampilkan konflik terkait tema kita kali ini, budaya politik pluralisme. Di daerah saudara, konflik apa yang menjadi contoh dari konflik budaya politik pluralistik yang ada, yang menjadi tema kita saat ini. Saudara tampilkan, dan selanjutnya saudara berikan solusi terkait dengan hal itu di daerah saudara, sehingga apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan ke-6 ini bisa menjadi solusi bagi konflik yang ada di lingkungan atau di daerah saudara. Semoga ada manfaat. Bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.